Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Saya akan menjelaskan bagaimana korupsi saat pandemi, khususnya di pusat nasional, itu sangatlah jahat. Karena ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi telah belaka. Lantas saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, ya beberapa politikus dan pejabat kita malah bernafsu untuk nodong sana sini, muti sana sini. Di saat kita semua mencoba bertahan hidup dengan badai jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot, tapi itu tidak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah, persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Saat orang kelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien-pasien COVID, Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp 10.000 dan setiap paket bantuan sosial. Paket senilai Rp3.000 untuk meringankan beban hidup masyarakat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Nah, itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Ya ampun ya Allah. Sejak awal dana triliunan rupiah yang digelontorkan dalam bentuk bantuan sosial memang rentah diselewengkan. Sudah banyak yang memprediksi potensi ini. Mungkin memang kita tidak kaget, tapi bukan berarti kita harus maklum. Bukan berarti kita tidak boleh marah. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan kompas moral. Para politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Bahkan pandemi yang membunuh banyak orang, menyesal akan banyak orang tak membuat para pelaku menahan diri dari hasrat memperkaya diri sendiri. Pandemi justru menjadi peluang untuk menggorong lebih banyak kepentingan, dan kedaruratan justru jadi ruang baru untuk bertindak lebih brutal, lebih banal, lebih unggal-unggalan, dan lebih tidak tahu malu. Publik kita semua justru dibeban pekerjaan tambahan. Selain harus bertahan hidup, kita justru harus lebih teliti mengawasi kebijakan-kebijakan dan penggunaan anggaran. Tambah capek, tambah pegal, tambah frustasi. Tapi pilihannya tidak banyak. Semakin kita apatis, semakin senang mereka menggasak uang negara. Pandemi terbukti melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru, kecuali perilaku para politikus dan pejabat kita. Inilah kenyataannya, sudah segitu bangkrutnya moral mereka. Memang kita tidak kaget, tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah. Mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang dikenan di hati, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.